Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, hari ini aku bisa share video lagi. Udah 10 hari lebih ya teman-teman, aku tuh nggak upload video karena memang aku tuh lagi sibuk dengan merintis untuk usaha kecil-kecilan ya teman-teman. Nah, hari ini aku tuh dapat orderan nasi gudeg ya teman-teman. Nah, ini orderan 15 porsi untuk dikirim ke rumah sakit ya. Jadinya aku tuh pagi-pagi ini benar-benar persiapan untuk gudeg dan bacem tempe tahunya itu udah aku masak kemarin karena memang prosesnya lama. Jadi hari ini aku tinggal menghangatkan gudeg, bacem, dan juga ini masak kreceknya. Dan di sebelah ini karena punya ubi udah lama, ini juga aku kolek ya teman-teman supaya tidak mubazir. Nah, lanjut di sini aku mau bikin sambal goreng kreceknya teman-teman. Nah, setelah bumbunya udah halus atau di blender, kemudian di sini aku tumis sampai benar-benar mateng ya. Nah, ini tuh untuk bumbu kreceknya itu seperti biasa aja pada umumnya ya teman-teman. Aku pun belajar dari YouTube. Ya seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, campur rawit. Terus juga ada kemiri, kunyit. Nah, seperti itu tinggal ditambahin gula, garam, penyedap rasa, dan kaldu bubuk. Nah, bumbunya tuh simple aja, terus ditambahin serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Dan ini aku pun karena memburu atau mengejar waktu, aku pakai santan instan ya teman-teman. Jadi biar cepet. Nah, untuk krecek ini masaknya harus benar-benar tanak atau matang ya teman-teman supaya tidak cepat basi. Ini airnya agak banyak karena nanti untuk masak kreceknya itu biar benar-benar agak lama terus tanak. Nah, tadi santan dan perbumbuannya tuh udah pada masuk ya teman-teman. Kemudian ini aku tambahkan garam, penyedap rasa, kaldu bubuk, dan juga gula. Aku tuh memang untuk akhir-akhir ini tuh memang jarang bikin video teman-teman ya, karena agak nggak tahu ya, sekarang itu kayak masih bingung aja gitu ya megang kameranya, terus di dapur tuh penuh, dan ini pun juga sekalian jualan kayak mie itu masih berlanjut ya teman-teman walaupun pelan-pelan. Nah, aku tuh udah berapa bulan ya jualan gudeg ini, mungkin sekitar udah hampir 2 bulan ya teman-teman, cuman memang aku belum pernah upload videonya. Aku lupa ya udah pernah atau belum ya, pokoknya intinya aku udah 2 bulan itu aku bener-bener yang merintis sampai bisa diterima oleh pelanggan-pelanggan aku. Dan alhamdulillah ya teman-teman, walaupun pelan-pelan itu pelanggan aku tuh udah kembali lagi, pesen lagi kayak gitu ya. Dan aku tuh masih belajar untuk supaya rasa itu tuh stabil dan bisa diterima di masyarakat lingkungan, atau mungkin nanti bisa luar daerah ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini gudegku tuh dari Bekasi itu udah sampai ke Serpong juga, udah 3 kali order ya. Nah, alhamdulillah banget. Makanya aku di sini tuh masih fokus banget ya teman-teman. Sebenarnya pengen jadi bisnis di rumahan ini sambil bikin video, tapi aku belum bisa fokus. Dan mohon maaf ya teman-teman, mungkin aku tuh jarang banget upload video, juga balesin komen-komen teman-teman. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman semua, salam sukses selalu. Nah, karena tadi perbumbuannya itu udah masuk semua, santannya juga udah mendidih. Nah, ini kemudian aku masukkan untuk kerupuk kulitnya teman-teman.
Nah ini aku aduk-aduk terus supaya kerupuknya itu bisa menyatu dengan kuah dan bumbunya. Dan ini aku masak sampai kuahnya itu kering ya teman-teman, supaya tidak mudah basi. Dan ini kerupuknya pun aku bukan kerupuk kulit yang nomor 1 ya teman-teman, karena aku tuh belinya di lingkungan tempat aku tinggal, tapi di pasarnya gitu. Di sini tuh susah untuk nyari kerupuk yang bagusnya. Tapi alhamdulillah sih nggak mudah hancur, tergantung bagaimana cara kita masaknya. Untuk kreceknya tadi udah selesai ya teman-teman. Kemudian ini lanjut mau menggoreng yaitu bacemnya. Nah, buat teman-teman yang punya usaha seperti aku, usaha apapun ya, tetap semangat. Aku pun juga begitu ya teman-teman, di awal itu seperti ragu atau takut nggak laku. Tapi dengan semangat keluarga, suami dan anak-anak, aku tuh jadi tambah semangat. Terus tetangga-tetangga yang udah pernah beli pun selalu mendukung, ngasih support, dan selalu bilang gudegnya enak. Tapi aku tuh tidak langsung melayang begitu ya teman-teman, dibilang enak itu atau terbang tinggi, tidak. Aku tuh masih selalu belajar dan apa ya, pokoknya terus belajar supaya gudegku itu bisa diterima di masyarakat lingkungan rumah ataupun di luar kota ya teman-teman. Dan di sini gudegku tuh tipe gudeg yang nggak terlalu manis, karena di sini tuh nggak semuanya orang Jogja ya teman-teman, jadi itu bermacam-macam suku supaya bisa diterima. Nah, kalau terlalu manis tuh takutnya ada yang tidak suka terlalu manis ya. Nah, di sini tuh manisnya tuh samar-samar aja, untuk bacemnya pun seperti itu. Nah, untuk bacemnya ini aku gorengnya menggunakan minyak sedikit. Jadi untuk dibolak-balik aja supaya rasanya tuh lebih endul ya, lebih nikmat gitu kalau digoreng begini. Nah, sambil nungguin bacemnya mateng, di sini aku mau sapa-sapa teman-teman. Buat teman onlineku dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dilancarkan urusannya, dan selalu sukses. Saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya, dukungannya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung, saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah balas dengan beribu-ribu kebaikan. Nah, ini aku masih meneruskan karena apinya tuh kecil ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong, karena bacem itu kan manis. Biasanya kalau apinya besar itu mudah gosong. Nah, ini bacemnya udah siap untuk diangkat. Nanti lanjut sisanya ya teman-teman, karena ini belum ada 10 biji ya, jadi nanti mau ditambahin sekalian buat makan yang di rumah. Jadi aku tuh nggak sempat masak untuk di rumah, jadi sekalian ya teman-teman, hari ini tuh menunya di rumah juga gudeg. Lanjut aku mau masak nasi, karena masak nasinya tuh sekitar hampir 2 liter, jadi aku mending masak nasinya tuh di kompor ya teman-teman. Kalau di Magicom itu untuk 2 liter tuh kadang-kadang suka nggak pas untuk airnya ya, walaupun biasanya kalau masak seliter tuh pas-pas aja, tapi kalau banyak itu aku tuh ragu ya teman-teman, daripada gagal mending aku masak dengan kompor. Nah, sambil nunggu nasi, di sini aku persiapkan untuk kotak-kotaknya. Ini aku dibantu Kakak Puspa, dan tadi tuh Kakak Puspa udah menata untuk daun pisangnya. Nah, kalau untuk gudeg ini aku selalu kotaknya itu dikasih alas daun pisang gitu teman-teman, supaya lebih cantik dan khas gitu ya. Kalau gudeg itu kan makanan khas daerah Jogja gitu ya, dengan adanya daun pisang itu akan membuat lebih istimewa atau lebih apa ya, tradisional seperti itu ya teman-teman.
Nah, ini kotaknya tuh sekitar 15 kotak karena pesanannya tuh 15 porsi. Ini tuh nanti jam 11 langsung kita mau antar ke rumah sakit Hermina ya teman-teman, karena memang yang order ini untuk dibawa ke rumah sakit Hermina. Nah, ini nasi juga udah mateng, bacemnya juga udah siap, gudegnya juga udah siap. Jadi di sini aku udah mulai menata. Nah, ini yang pertama yang aku tata itu adalah lauk-lauknya ya teman-teman. Di sini itu harga 15.000 itu sudah ada nasi, gudeg, bacem, telur, dan sambal goreng krecek. Nah, udah lengkap banget ya teman-teman. Jadi di sini tuh lauknya tuh bener-bener udah menurut aku lengkap lah ya. Udah ada telur, ada tahu atau tempe. Nah, untuk bacem itu tergantung pilihan ya teman-teman. Jadi ada dua macam, ada tahu dan tempe. Kalau yang pesen minta tahu ya saya kasihnya tahu, tapi kalau pesennya minta tempe saya kasihnya tempe. Nah, ini yang pertama aku iniin gudegnya dulu ya teman-teman, karena nasinya kan baru mateng, jadi aku diamkan dulu nggak apa-apa. Yang penting lauk-lauknya itu udah rapi, nanti tinggal nasinya tuh nyusul terakhir. Dan ini porsi 15.000 tuh udah ada sendoknya juga ya, jadi udah siap menyantap aja gitu. Nah, menurut aku sih 15.000 udah lumayan banyak lauknya ya teman-teman, kelihatan banyak. Ini aku isinya juga nggak mau yang pelit-pelit, jadi aku isinya tuh agak aku lebihin gitu ya teman-teman. Nah, untuk krecek itu sebenarnya lumayan agak mahal jatuhnya ya teman-teman, karena memang kerupuk kulit itu nggak murah ya, agak mahal. Tapi alhamdulillah sih masih ada lebihnya gitu ya. Jadi udah aku hitung-hitung, karena memang kita kalau jualan tuh harus pinter menghitung ya teman-teman. Dari modal sampai keuntungannya tuh kita harus perhitungkan, supaya kita tuh ya nggak sia-sia atau nggak cuman capek doang gitu ya teman-teman. Jadi itu masih punya keuntungan. Nah, ini separuh kotak ya teman-teman, nanti separuh kotaknya lagi tuh untuk tempat nasinya. Untuk kotaknya ini ukurannya aku lupa ya, ini size-nya M kalau kita beli di online, karena aku memang belinya tuh semuanya di online. Di online tuh lebih murah ya teman-teman. Kalau di toko plastik itu kotaknya tuh lumayan agak mahal ya, mendingan beli di online sekalian banyak. Jadinya kita tuh jual nasinya tuh jatuhnya tuh nggak terlalu mahal kalau kotaknya juga murah. Dan untuk perlaukannya tadi tuh udah selesai semua ya teman-teman. Kemudian aku sini mau cetak nasi. Nah, untuk gudegku itu satu porsinya itu seharga 15.000 ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman itu mahal atau murah ya? Aku pun di sini tuh juga bingung ya, untuk patokan harga itu cuman dikira-kira aja. Karena aku tuh nggak tahu pasti harga gudeg itu berapa, dan aku tuh belum pernah untuk beli gudeg porsian begitu ya. Jadi aku udah hitung-hitung aja dari modal, aku lebihin untuk keuntungannya. Berhubung aku tuh tidak punya cetakan nasi atau takaran nasi untuk nasi gudegnya ini, jadi aku tuh pakai cup yang biasa aku pakai untuk jualan pangsit atau wonton teman-teman ya. Tapi isinya tuh nggak aku penuhin, aku kira-kira, jadi dari bibir cupnya itu agak ke bawah 1 cm lah, sekitar 1 cm ya teman-teman. Tapi ini aku tekan-tekan supaya agak padat gitu, supaya isinya tuh juga nggak terlalu sedikit, lumayan kalau untuk makan tuh kenyang ya teman-teman. Ini nasinya tuh bener-bener aku teken-teken gitu. Nah, menurut aku nasi gudeg ini udah lumayan lengkap banget ya teman-teman, dan pasti kenyang, lauknya banyak, nasinya juga di sini aku pakainya lumayan
agak padat ya, walaupun kelihatannya kecil tapi ini tuh banyak banget kalau ditaruh di piring teman-teman ya. Jadi biar yang makan tuh puas. Padahal sebenarnya sih untuk zaman-zaman sekarang itu nasi itu nggak perlu banyak ya teman-teman, tapi ya saya nggak mau yang terlalu sedikit juga ya, takutnya nggak kenyang. Jadi ini aku bikin standar. Nah ini segini ya teman-teman, kelihatannya kecil tapi itu tuh padat. Dan ini untuk bungkusnya tuh aku beli di online juga, jadi bungkus nasi tapi bermotif daun pisang gitu ya teman-teman. Tadinya aku pakai daun pisang karena berhubung waktu itu tuh ada pesanan di warung nggak ada daun pisang. Jadi ini untuk alternatif bila aku tidak mendapatkan daun pisang, aku bisa pakai kertas nasi ini tapi motifnya tuh motif daun. Tapi bila aku punya stok daun pisang, aku tetap menggunakan daun pisang karena menurut aku tuh lebih cantik, terus rasanya tuh beda ya kalau ada aroma-aroma daun pisangnya. Dan aku bungkusnya juga simple aja ya teman-teman ya. Cuman seperti ini aja tuh, dilipat-lipat aja gitu. Nanti di atas nasinya aku beri bawang goreng sedikit-sedikit itu supaya nasinya tuh ada aroma wangi-wangi ya, jadi biar tambah sedap. Nah ini aku cara bungkusnya gampang banget, cuman dilipat-lipat aja. Alhamdulillah aku persingkat ya teman-teman, ini tuh udah selesai semua. Nah ini penampakannya, ini contoh sendoknya. Ini sendoknya tuh sebenarnya plastiknya kepanjangan ya, tapi sendoknya tuh udah ukuran sendok makan pada umumnya, cuman plastiknya tuh agak kepanjangan jadi aku lipat. Nah ini udah penuh banget dan menurut aku cantik ya teman-teman ya. Ini jadi muji sendiri, tapi aku nggak langsung melayang atau terbang ya teman-teman, tapi inilah penampakannya setelah semuanya udah selesai. Dan ini si kakak udah mulai nutup-nutup karena sekarang udah jam 10 ya teman-teman, jadi setengah 11 tuh bener-bener aku harus udah selesai, nanti jam 11 tuh udah berangkat. Nah, alhamdulillah udah selesai. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya ucapkan banyak terima kasih. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman semua. Mohon doanya dan dukungannya agar usahaku bisa berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.